Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai aspek kehidupan sosial manusia. IPS adalah bentuk penyederhanaan dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat yang dirancang untuk keperluan pendidikan. Tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial sesuai dengan karakteristiknya sebagai makhluk sosial. Materi IPS disajikan dengan pendekatan pedagogis dan psikologi guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang berlandasan Pancasila. Dengan demikian, IPS berperan penting dalam pendidikan baik di tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Berbeda dengan ilmu sosial murni yang menekankan aspek teoritis, IPS lebih menitik beratkan pada aspek praktis dalam menganalisis serta memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran IPS tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga berorientasi pada pemecahan masalah sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang ada di sekitar mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Secara sederhana, IPS adalah bidang studi yang mempelajari segala sesuatu tentang manusia dalam konteks sosial dan lingkungannya. IPS tidak hanya fokus pada satu aspek saja, yaitu kehidupan manusia, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Nah, kehidupan sosial manusia itu kompleks dan melibatkan banyak hal. Untuk memahaminya, IPS menggunakan berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain yang pertama yaitu sosiologi. Sosiologi atau hubungan sosial adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia, bagaimana masyarakat terbentuk, struktur sosial, dan perubahan sosial yang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk budaya, termasuk asal-usul manusia, perkembangan masyarakat, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut. Adapun yang ketiga yaitu geografi. Geografi bisa disebut dengan ilmu bumi. Ilmu ini mempelajari bumi dan segala fenomena alam yang mempengaruhinya. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Geografi mempelajari persebaran manusia dan sumber daya di muka bumi. Yang keempat yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ini mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk produksi, industri, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi juga mempelajari sistem ekonomi dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Yang terakhir yaitu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Sejarah membantu kita memahami bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Materi berikutnya berjudul Tujuan dan Fungsi Ilmu Sosial Dasar atau disingkat ISBD. Tujuan ISBD antara lain mengembangkan kesadaran, artinya memahami keanekaragaman, kesetaraan, dan keterikatan manusia dalam kehidupan sosial. 2. Menumbuhkan sikap kritis dan arif, artinya memahami realitas sosial dengan landasan estetika, etika, dan moral.
Yang ketiga, membekali pengetahuan sosial. Artinya memberikan wawasan yang luas untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah sosial budaya. Ada keempat, memahami kenyataan sosial. Artinya menyadari serta menganalisis masalah sosial di masyarakat. Yang kelima, pendekatan kritis, interdisipliner. Artinya menggunakan perspektif kritis dan lintas disiplin ilmu dalam memahami fenomena sosial. Tujuan kelima ini membentuk mahasiswa yang berpikir analitis, inovatif, serta mampu berkontribusi secara kreatif dan relevan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi ISBD. Fungsi ini terbentuk menjadi satu, membentuk kepribadian yang matang. Yang kedua, menanamkan pemahaman keilmuan yang mendalam. Yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan relevan untuk masyarakat. ISBD sebagai solusi masalah sosial budaya membekali mahasiswa dengan kemampuan personal, akademik, dan profesional untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara bijaksana, menganalisis problem sosial dan peradaban secara akademis dan rasional. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode pembelajaran IPS. Yang pertama, pendekatan pembelajaran adalah kerangka berpikir yang digunakan guru dalam menyampaikan materi IPS. Pendekatan ini membantu guru untuk memilih metode dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya ada pendekatan historis, pendekatan geografis, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosiologi. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi IPS kepada siswa. Metode ini membantu guru untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran IPS yang umum digunakan. Di antaranya diskusi, penugasan, demonstrasi, karya wisata, simulasi, dan bermain peran. Baik, di sini saya ingin memaparkan tentang materi perkembangan IPS di era globalisasi. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem kurikulum yang terus beradaptasi dengan perubahan global. Inovasi dalam pendidikan IPS diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Tujuan utama dalam pendidikan IPS adalah mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan IPS bertujuan untuk membina warga negara yang baik, peka terhadap isu sosial, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global. Inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosiologi. Sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, logos, sosios berarti kawan, sekut, sahabat, rukun, masyarakat atau anggota persekutuan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan geografi. Geografi berasal dari kata geo yaitu bumi dan grafin yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Secara keseluruhan, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer, mencakup objek, permukaan bumi, dan bagian-bagian bumi. Yang ketiga, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ekonomi. Ekonomi adalah tindakan manusia yang ditunjukkan untuk mencari kemakmurannya. Alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi, yaitu berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya. Yang keempat, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan antropologi. Antropologi yang
Antropologi yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangan dari keadaan yang makin maju, merupakan sumber dari materi yang harus dipelajari pada pengalaman ilmu pengetahuan sosial. Adapun hubungannya dengan ilmu pengetahuan sosial ialah ilmu pengetahuan sosial mengambil materi antropologi yang berkaitan dengan hasil budaya manusia dalam menjaga ekstensinya dan usaha meningkatkan kehidupan, baik aspek lahiriah maupun batiniah. Yang kelima, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan sejarah, yaitu sejarah menyajikan peristiwa kehidupan berdasarkan waktu. IPS menggunakan materi sejarah untuk menanamkan penghargaan terhadap budaya, kesenian, dan perjuangan tokoh-tokoh penting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi peran ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa mata pelajaran IPS telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional sejak awal kemerdekaan. Perkembangannya dapat ditelusuri mulai dari kurikulum 1947 yang kemudian disusul oleh kurikulum berbasis mata pelajaran pada tahun 1952, serta berbagai revisi kurikulum berikutnya seperti kurikulum 1664, 1968, 1975, 1984, dan 1994. Seiring perkembangan zaman IPS berkembang sebagai mata pelajaran mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan IPS dikembangkan dengan tujuan utama untuk memberikan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, serta pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi sosial masyarakat. Keterampilan sosial merupakan aspek esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik di usia dasar. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek yang mendukung individu dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan sosial yang positif dengan lingkungan sekitar. Menurut Schneider dalam Ginanjar 2016, terdapat beberapa keterampilan sosial yang diperlukan untuk sukses dalam interaksi sosial. Yang pertama, memahami pikiran, emosi, serta tujuan orang lain. Yang kedua, mengolah informasi sosial yang berhubungan dengan interaksi. Yang ketiga, mampu memulai, mempertahankan, dan mengakhiri percakapan dengan cara yang positif. Yang keempat, memahami dampak dari tindakan sosial terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mampu membuat keputusan moral yang matang untuk membimbing tindakan sosial. Yang keenam, bersikap empati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketujuh, mengekspresikan emosi secara tepat dan mengendalikan emosi negatif. Yang kedelapan, menghindari perilaku negatif yang dapat merugikan hubungan sosial. Yang kesembilan, berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan jelas. Dan yang terakhir, memperhatikan komunikasi orang lain dan merespon dengan baik. Mungkin cukup sampai sini presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan IPS di era globalisasi. Terdapat beberapa tantangan dalam pengajaran IPS, yaitu yang pertama, keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk mengetahui dan mengelola keberagaman ini agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang kedua, yaitu kurangnya rasa nasionalisme. Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami dan diterapkan dengan empati, bukan dengan kekerasan, untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Yang ketiga, yaitu kesenjangan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dapat memicu konflik sosial. Masyarakat yang tertekan secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap tindakan anarkis. Globalisasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, geografi, sejarah, dan budaya. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus beradaptasi dengan tantangan global dan membaurkan isu-isu global dalam kurikulum. Institusi pendidikan perlu meningkatkan kolaborasi dan transparansi dalam menyusun kurikulum, serta mengadakan forum diskusi untuk memperkuat hubungan akademik. Pembelajaran IPS harus mencakup pendekatan interdisipliner dan meningkatkan literasi informasi siswa.
Langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru dalam menerapkan keterampilan informasi dalam pembelajaran meliputi penentuan tema, bimbingan dalam merumuskan persoalan, pengumpulan fakta, pengolahan informasi, dan pelaporan data dengan cara yang mudah dipahami. Dengan demikian, pembelajaran IPS dapat lebih efektif dan relevan dengan tantangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan hasil presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman peserta didik tentang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai bidang studi yang bersifat interdisipliner, IPS mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, logis, serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pembelajaran IPS ini, peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai fenomena sosial dan mengembangkan sikap peduli serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Mungkin itu saja kesimpulan dari presentasi kami. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.